Halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Aku harap kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja. Hari ini aku melanjutkan lagi untuk pembacaan general reading untuk zodiak Pisces. Oke, Pisces ini bisa ngarah kemana aja, entah percintaan, keuangan, ataupun karir. Dan energinya bisa terbalik ya, bisa energi kamu atau energi seseorang yang sedang berurusan dengan kamu ya, jadi energinya bisa terbalik. Oke, dan kalau memang tidak resonate, mohon banget untuk jangan dipaksakan ya, berarti memang bukan untuk kamu. Dan kalau kamu yang counseling, personal reading, silahkan klik link di bawah sini untuk melihat price listnya. Jadi kamu nggak perlu bertanya dengan aku, hubungi aku untuk menanyakan hal yang memang udah ada di sana. Oke. Pembacaan ini walaupun aku fokusin buat Agustus ya, bisa aja udah terjadi sebelum Juli, di akhir Juli ini, atau bakal terjadinya nanti. Karena waktu itu nggak mengenal, energi itu nggak mengenal waktu. Oke. Kita lihat Oracle Lenormand-nya untuk Pisces. Ada Lilith, lalu ada Sun, dan ada Letter. Dan di bottom of the deck ada Rider. Oke. Untuk Pisces, aku ngerasain memang ada permulaan dimana entah memang perjalanan hidup baru ya yang kamu jalanin bersama pasangan kamu atau bersama orang yang lain, atau dalam kehidupanmu, dalam karir dan keuangan ya. Jadi ini masih belum terlalu jelas ngarah kemana, namun yang pastinya di sini aku ngelihat ada seseorang atau kedua belah pihak, kamu ataupun dia, siapapun ini, untuk lebih memilih ego saat ini ya. Kita lihat tarotnya. Oke, ada jump card satu di sini, ada Queen of Pentacles, lalu Two of Pentacles, dan ada King of Swords. Ini tentang lebih ke prinsip hidup ya, aku ngelihat. Mungkin kamu berhubungan dengan seseorang yang memang cukup keras di sini, entah dalam prinsip ataupun kamunya sendiri kuat dalam prinsip. Kalau kamu ngerasa benar, ngerasa tepat, kamu akan berusaha sebaik-baiknya membuat diri kamu itu ibaratnya menang dalam setiap pertarungan hidup. Nggak mesti pertarungan atau apapun juga dalam hidup kamu ya, untuk membenarkan diri kamu, ibaratnya kayak gitu ya. Lalu ada di Empress, lalu ada di Hierophant. Yap, ada sedikit rasa, aku ngelihat ada seseorang yang pengen ngasih lihat kalau dia itu kuat ya, dia ingin impress, dia bisa pengen ngasih lihat kamu kalau memang secara agama, secara apapun itu juga dia benar, secara keyakinan itu dia benar, dan dia melakukan hal ini ya karena dia taat dan patuh, ya agak mengarah ke fanatik. Oke. Jadi aku ada ngelihat ke arah sana. Jadi dia mempercayai kebenaran, walaupun belum tentu kebenaran itu memang ya sebuah kebenaran. Yang penting dia percaya kebenaran itu adalah sebuah kebenaran. Ya, mungkin kamu bingung apa yang aku maksud, but ya, that's it. Ya. Ada Justice. Ini mengarah ke hubungan berkomitmen, aku ngelihat ya.
Bisa jadi seseorang di sini membenarkan perilaku buruknya dan menggunakan tameng agama atau keyakinan dia untuk bisa melakukan hal yang gak baik itu terhadap kamu ataupun sebaliknya. Wheel of Fortune, ya. Dia bisa membenarkan apapun pilihan dia, ya. Knight of Wands, Ace of Swords. Kita bukan sedang memperlihatkan keyakinan ini benar, itu benar, no. Apa yang kita lihat adalah apa sih energi yang bermain saat ini, di mana ya. Energi itu nggak ada yang namanya benar atau salah. Energi itu hanya negatif dan positif. Negatif pun belum tentu itu buruk, positif pun belum tentu itu baik, ya. Jadi bakal selalu ada sisi lain untuk melihat suatu hal atau suatu energi, ya. Jadi yang pastinya di sini aku ngelihat memang kamu bisa berhubungan dengan seseorang yang memang dia nggak bisa dengan satu hati, dan dia ngerasa itu adalah sebuah kewajaran karena entah dia memang laki-laki bisa atau memang dia perempuan yang memang dia tidak begitu cinta dengan pasangannya, dan dia bisa, I'm sorry to say, dia meminta kamu untuk menerima dia yang seperti itu. Dia ngerasa ya wajar aku prianya misalnya kayak gitu, dan pria ya memang gak bisa menahan nafsunya, ibaratnya gitu, ya. But ya, itu bukanlah sebuah kebenaran, bukanlah fakta, itu hanya pembenaran. Apakah benar? No. Laki-laki diberikan insting untuk bisa menahan diri kok. Kalau dia nggak bisa menahan diri, aku rasa itu bukanlah seorang pria, bukanlah laki-laki, ya. Kenapa? Karena setidaknya mau perempuan atau laki-laki, kalau dia memang punya prinsip dan tahu harus memilih apa, dia nggak akan dikontrol oleh ego dia yang berbentuk hawa nafsu itu tadi. So that's why aku jadinya mempertanyakan itu benar-benar laki-laki apa ataupun sosok maskulin gitu, ya. Oke, ada Ten of Pentacles. Oke. Lalu ada Six of Cups. Oke, sorry kalau kamu dengar suara tadi, itu kucing aku, dia garuk-garuk pasirnya, dan kamu tahu kalau dia garuk pasirnya dia ngapain? Dia pooping. Oke. Nah, itu bunyi dia nutup pasirnya. Lalu ada Five of Cups. Oke, let's say misalnya kamu yang berhubungan dengan seseorang yang gak bisa dengan satu pasangan misalnya gitu ya. Oke, dia memang begitu orangnya, misalnya karmanya gitu ya. Di satu sisi kamu harus misalnya menerima kalau memang dia seperti itu, namun kamu harus sadari kamu juga punya pilihan, ya, pilihan untuk tidak bersama dia. Dalam artian aku nggak membicarakan dia pasangan kamu yang sah atau udah berkomitmen, ya, kamu tetap bisa memilih hidup kamu di kesakitan ini atau di kekecewaan ini atau kebahagiaan yang kamu pilih. Memang benar kita misalnya harus lihat orang, misalnya tendensi ini dia memang nggak bisa untuk setia gitu ya, namun kamu harus pahami orang yang benar-benar bisa keluar dari sana adalah orang yang menjalaninya. Dan kalau orang yang menjalaninya itu memaksa kamu untuk menerima dia apa adanya yang seperti itu, ya kamu bisa mengerti kalau dia memang tidak mau untuk memahami keadaan kamu, dan dia berharap kamu memahami, dan itu sudah tanda dia tidak mau untuk berubah, ya. The World. Aku harus bilang ini energi seseorang yang memang tidak bisa dengan satu pasangan, itu sebenarnya orang yang mencari kecukupan dalam diri dia, yang memang dia justru carinya di luarnya dia, bukan di dalam dirinya dia. Jadi bagi kamu berusaha dengan orang seperti ini, kamu merasa kamu apa sih kurangnya aku, apa sih nggak baiknya aku? No, kamu nggak ada buruknya, kamu nggak ada jeleknya, karena memang orangnya seperti ini.
mau kamu perfect gimana pun, kalau dia ngerasa kurang ya bakal kurang, karena dianya ialah yang memang kurang di dalamnya, ya. Dan ini juga energi bisa seseorang yang selalu, aku harus bilang, pindah kerjaan untuk mencari yang lebih dan lebih dan lebih, padahal mau sebesar apapun gajinya, I'm sorry to say, dia nggak akan pernah merasa cukup sih. Four of Pentacles. Dan di bottom of the deck ada Seven of Swords. Wow, pengkhianatan ini bakal terus ada ya, karena memang ini menjadi karmanya dia, dan kamu juga bisa attract dengan seseorang yang begini terus. Kenapa? Karena secara nggak sadar kamu nggak ngambil semua pelajaran yang ada di kehidupan kamu sebelumnya, dalam artian kehidupan ini maksud aku dengan orang yang lain, lalu kamu mencoba mencari orang lain lagi untuk memenuhi apa yang kamu nggak dapatin di hubungan kamu sebelumnya, dan that's it, kamu hanya sedang mengulang pola yang sama, the same pattern, ya, dan dan kamu pahami kalau kita mengulang pola yang sama, hasilnya juga kita bakal tahu bakal gimana, ya kan? Oke, kita lihat tarot keduanya. Six of Pentacles, lalu ada kita sebut aja kompas ya, lalu ada Page of Cups, dan ada Eight of Cups. Lepas dari orangnya bukan berarti kamu lepas dari kesakitan dan kekecewaannya, dan I'm sorry, mungkin kamu udah lepas dengan orang yang baru, kamu bisa kamu udah lepas dari orang yang lama dengan orang yang baru ya. Kamu lepasinnya agar kamu bisa untuk menghilangkan apa yang udah terjadi di masa lalu, dalam artian kamu ingin moving on kan. Namun ini bukan moving on sebenarnya, kamu hanya lepasin orangnya tapi kesakitannya masih ada. Itu bedanya. Real moving on adalah saat kamu lepasin kesakitannya ya, orangnya juga bakal lepas dengan sendirinya, dan kamu tidak lagi tertrigger oleh rasanya. Makanya sering banget kita ngelihat orang di luar sana bilang udah move on, apa ibaratnya gitu, moving on sebelanga, rusak karena high setitik, apa sih nggak tahu gitulah, pokoknya ibaratnya udah kuat banget moving on, tiba-tiba karena high aja kamu tertrigger lagi, kamu terbawa emosi lagi, kamu terbawa perasaan lagi. That's it. Itu karena kamu melepaskan orangnya, bukan rasanya, rasa kesakitannya ya. It's different, itu berbeda. Ace of Swords. Lalu ada kita sebut aja kok aku ngeblank ya. Yang pastinya di sini ya, apa yang kulihat adalah terlalu banyak hal yang kamu usahakan untuk membuat kamu moving on, kamu mampu keluar dari energi ini, hanya membuat kamu kosong di dalamnya, ngeblank ya. Akhirnya kamu dikontrol perasaan, rasa ya. Akhirnya kamu seperti ngejalanin hidup itu tidak benar-benar terjalani hidupnya ya. Jadi kayak dibawa arus saja, yang justru kamu nggak tahu hidup kamu bakal gimana, rasanya ngambang aja hidup. That's it, itu yang aku rasain, kayak kosong aja rasa pikiran dan nggak tahu harus ngapain. Aku nggak tahu ini energi kamu ataupun dia, yang pastinya seseorang merasa seperti ini. Aku dapat banget energi blanknya di sini, kayak tiba-tiba mikir apa, ngerasain apa, tiba-tiba nggak tahu aja, lost saja sendiri itu ya.
Knight of Wands, Two of Wands. Aku ngerasain kamu lost banget loh. Aku nggak tahu ini siapa ya, lost banget dalam pikirannya. Jadi kayak apa ya, bener-bener tenggelam dalam pikiran sendiri. Dan memang butuh banget istirahat ini. Aku ngerasain butuh banget istirahat, dalam artian nggak benar-benar terpengaruh dunia luar, apalagi kita masih masa pandemi yang terulang lagi polanya seperti aku bilang di beberapa pembacaan aku tahun kemarin ya, dimana kesakitan dan kekecewaan, bencana-bencana itu bakal terjadi lagi. Kenapa? Karena memang Jupiter, Saturn itu retrograde, dia mengulang pola yang sama yang terjadi di transit yang sebelumnya. So that's why kenapa pandemi ini kembali bergejolak ya. Jadi memang sibukkan diri untuk menyayangi diri sendiri, mencintai diri sendiri, dalam artian gak apa-apa untuk detach, tidak terikat dengan apapun di luar sana. Karena ini proses detachment, ini proses dari berkabung memang. Berkabung atau proses moving on itu memang ada proses dimana kita bakal tidak terikat, kita bakal ngerasa lost. Justru di sini bakal ada proses kamu bakal menyadari kamu dengan emosi kamu itu bukanlah hal yang sama. Kamu ya kamu, emosi kamu ya bukan kamu. Kamu adalah jiwanya kamu. Ya, that's it. Inilah maksud dari energi ini. Ya, lebih fokusin ke diri sendiri, connect dengan diri sendiri, ke jiwa kita. Dan saat kita tahu itu semua, ternyata apapun yang di luar kita itu nggak berpengaruh ke kita loh. That's it. Masa ini terjadi untuk membentuk kamu seperti itu, yaitu lebih spiritual. Atau the Emperor, lalu ada Knight of Swords. Apapun yang terjadi, ini bermaksud baik, ya baik banget sebenarnya. Sedikit banyaknya kamu bakal memahaminya kok. Kalau udah, mungkin udah. Kalau belum, nanti bakal kamu pahami kenapa semua ini terjadi. Ya, kita lihat pesan semesta untuk kamu yang menonton video ini. Oke, untuk Pisces ada growth, seek out a mentor or guide, take baby step as you grow, be willing to learn from others. Sih, ini memang proses untuk kamu bertumbuh. Mungkin kamu nggak pahami sekarang, namun Tuhan pengen atau Sang Pemilik Semesta untuk kamu ngelihat. Ya, dan kalau memang kamu perlu cari guidance ya, atau mentor, psikolog, terapis, ataupun counselor yang bisa membantu kamu untuk keluar dari sini. Dalam artian bukan keluar, yang bisa membantu kamu memahami atau melihat semua dengan jelas dan membantu kamu untuk lebih terarah ke arah yang tepat, nggak lagi stuck di kesakitan dan kekecewaan, dimana kesakitan dan kekecewaan itu nggak memiliki waktu loh. Kalau kamu memilih untuk tidak sakit sekarang, ya udah, sampai nanti kamu tidak akan sakit. Namun kalau kamu memilih sakit sekarang, kamu bakal bisa sakit seumur hidup kamu. That's the energy, itulah energi. Oke, kita belum lihat di bottom of the deck-nya ada King of Pentacles. King of Pentacles memperlihatkan aku memang energi yang untuk harus kuat, bekerja keras, siap berkorban, walaupun hasilnya bakal terlihat sangat lambat. But that's it, gitu. Itulah proses, itulah kehidupan, ya. Dan bukan berarti nggak ada prosesnya sama sekali, nggak ada perubahan, maksud aku, nggak berprogres, ya. Oke. That's it. Think that's all. I hope that you can enjoy this video. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye. See you in the next video. Jaga kesehatan ya.